Sering terjadi seperti ini. Filenya tidak bisa diakses atau masih terkunci. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan cara membagikan file pada Google Drive agar hal seperti ini tidak akan terjadi. Hai kawan edukasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membagikan file yang benar menggunakan Google Drive. Tapi sebelum itu, bantu kami berkembang dengan subscribe channel Wahana Edukasi. Silahkan bagikan video apapun yang kalian anggap bermanfaat dari channel ini, agar manfaatnya bisa diterima juga oleh yang lain. Baik, kita masuk ke pembahasan kita pada video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke browser. Kita masuk ke halaman drive.google.com seperti ini, atau teman-teman bisa mengakses Google Drive melalui titik 9 di sini, kemudian pilih Drive. Yang menjadi catatan, akun yang saya gunakan dalam video ini adalah akun Google, yaitu akun Belajar ID. Untuk membedakannya, teman-teman bisa perhatikan di pojok sebelah kanan ini. Jika menggunakan akun Belajar ID, otomatis akan muncul lambang seperti ini, belajar.id serta profilnya. Nah, pada Google Drive, kita bisa membagikan file kita dengan siapa saja, dengan pengaturan yang bisa kita sesuaikan. Untuk percobaan kali ini, kita akan coba menggunakan file foto yang akan kita upload dalam folder yang akan kita buat sekarang. Jadi untuk membuat folder, kita klik New, kemudian pilih folder. Kita coba dengan nama Latihan Wahana Edukasi. Kita akan upload sembarang file pada folder ini. Caranya gampang, kita klik New, kemudian pilih File Upload. Nah, kita akan coba mengupload logo Kemdikbud ini. Tahapan berikutnya, kita akan membagikan file ini kepada rekan-rekan kita. Seringkali ini digunakan untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PPG atau ingin membagikan file-filenya menggunakan link. Itu sering keliru dalam membagikan filenya. Kekeliruan ini terjadi karena salah setting yang dilakukan oleh teman-teman ketika membagikan file. Kita akan coba beberapa permasalahan yang sering terjadi. Salah satunya seperti ini. Ini kita bagikan. Kemudian kita copy linknya, kemudian klik done seperti ini. Jadi sekali lagi cara membagikan itu klik kanan, get link, kemudian kita copy linknya, dan nah, ketika ini saya akan coba buka melalui browser yang lain dengan akun saya yang lain. Misalnya saya coba dengan akun Wahana Edukasi. Ketika saya paste, kemudian saya coba akses, sering terjadi seperti ini. Filenya tidak bisa diakses atau masih terkunci. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan cara membagikan file pada Google Drive agar hal seperti ini tidak akan terjadi ketika teman-teman membagikan file kepada rekannya atau ketika ingin mengumpulkan tugas. Pertama, pada Google Drive, kita bisa membagikan file secara personal menggunakan email atau langsung menggunakan link. Caranya, kita klik file atau folder yang ingin kita bagikan, kemudian bisa menggunakan icon yang ini atau yang ini. Bisa juga dengan klik kanan, kemudian pilih share. Untuk opsi share, ini kita bisa berikan hak akses kepada email tertentu, misalnya ini. Saya akan memberikan hak akses kepada Wahana Edukasi, kita ketikkan emailnya terlebih dahulu. Kemudian memberikan hak akses apa yang ingin kita berikan. Apakah sebagai editor, komentar, atau viewer. Jika kita hanya ingin memberikan hak akses untuk melihat file kita, maka hak akses yang diberikan adalah viewer. Kemudian kita bisa mengetikkan pesan di sini. Silahkan cek filenya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa membagikan tugas kepada orang secara spesifik atau mengumpulkannya kepada email seseorang secara spesifik dengan cara ini. Misalnya teman-teman ingin mengerjakan laporan secara bersamaan, bisa memberikan akses editor pada file yang teman-teman ingin bagikan. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa klik send. Share anyway.
Nah, pemberian hak akses tadi akan masuk ke email dari Wahana Edukasi. Kita bisa cek di menu update bahwa email saya yang tadi, email Hairudin, telah membagikan item kepada email Wahana Edukasi seperti ini. Nah, kita sudah membagikannya secara personal melalui email. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan link. Ini yang sering kita lakukan terutama dalam pengumpulan tugas. Nah, caranya kita bisa klik kanan, kemudian pilih get link. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membagikan link ini, jadi ini tidak bisa langsung di-copy langsung. Kalau teman-teman langsung copy seperti ini tanpa mengaturnya, maka akan terjadi kejadian seperti yang tadi, bahwa ini masih memerlukan hak akses, ini masih digembok seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa kembali ke drive kita, kemudian kita mengatur pada bagian bawah. Pada opsi paling atas, restricted artinya ini dibatasi. Kemudian, di bagian kedua, ini hanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SD. Misalnya, teman-teman ingin membagikan ini kepada siswa dengan syarat siswa itu hanya bisa menggunakan akun Belajar ID, maka silahkan pilih opsi ini. Jadi, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SD atau di luar akun pembelajaran menggunakan akun Belajar ID di tingkat sekolah dasar, dia tidak akan bisa mengakses file yang kita bagikan ini. Nah, opsi terakhir, kita bisa membagikannya dengan siapapun yang memiliki link ini, atau anyone with link. Siapapun yang punya link. Jadi kita pilih opsi ketiga. Jadi siapapun yang punya link ini sekarang sudah bisa mengakses file atau folder yang tadi kita bagikan. Kemudian, kita bisa memberikan opsi berikutnya pada bagian sebelah kanan. Hak akses apa yang kita akan berikan ketika kita membagikan link file ini? Apakah hanya sebagai viewer, atau dilihat saja, komentar, atau editor? Nah, mana bedanya? Kita akan coba satu persatu. Mulai dari akses view, kita copy linknya. Kita coba paste di browser. Nah, maka seperti ini. Dia akan bisa membuka file yang kita bagikan. Jadi, teman yang kita berikan linknya akan dapat membuka file yang kita berikan. Dia juga bisa mendownloadnya. Jadi, ketika kita membagikan hak akses seperti ini, selain bisa dilihat, tetap juga bisa di-download. Jadi, misalnya teman-teman ingin membagikan file dalam bentuk doc atau slide, itu juga tetap bisa di-download. Nah, tapi untuk mengeditnya dia tidak bisa secara langsung, jadi harus di-download dulu baru bisa diedit. Kita akan coba opsi kedua, bagaimana jika membagikan dengan akses komentar. Nah, kita buka, kita copy linknya, kita coba buka di browser. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada bagian atas ini muncul satu icon baru yang tidak kita temukan tadi di sebelahnya. Nah, pada bagian ini tidak ada icon untuk pemberian akses komentar, sedangkan pada link kedua yang kita coba ini sudah muncul. Jadi ini bisa kita berikan komentar seperti ini. Misalnya pada penugasan, jadi misalnya ada penugasan atau apa, jadi si pemilik link itu bisa memberikan komentar kepada kita, bebas apapun yang ingin dia berikan seperti itu. Nah, begitu dia memberikan komentar, nanti akan masuk pemberitahuannya ke email kita seperti itu. Hak akses yang ketiga yang kita bisa coba yaitu hak akses editor. Ini bisa teman-teman berikan ketika teman-teman ingin mengerjakan laporan misalnya atau RPP secara bersamaan atau bahan ajar atau tugas dan lain-lain. Ya, jadi ketika kita memberikan hak akses seperti ini, kita copy, kita coba buka di browser. Nah, link ketiga yang kita copy ini merupakan hak akses kita sebagai editor. Apa perbedaannya? Secara umum pada bagian atas ini sama saja. Tapi ketika nantinya teman-teman membagikan file, misalnya dalam bentuk doc, slide, dan yang lain, itu dia langsung bisa mengedit. Jadi, orang yang kita bagikan linknya itu bisa mengedit file kita. Bagaimana opsinya? Misalnya seperti ini gambar. Perbedaannya di mana? Misalnya pada yang kedua tadi yang ini hak aksesnya editor. Yang pertama hanya melihat saja. Perbedaannya ada di bagian titik 3 ini.
ini hanya bisa membagi dan membintangi dan seterusnya. Pada komentar, ini lebih banyak. Ada bintang, detail, download, kelola komentar, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, pada bagian akses editor, dia bisa melakukan yang lebih seperti mengganti nama. Ini bisa ketika kita memberikan hak akses editor. Misalnya ini logo Kemdikbud, saya ganti dengan logo Wahana Edukasi. Kemudian saya oke. Kita coba cek di file yang kita punya yang aslinya apakah bisa digantikan, karena kita memberikan hak akses editor ya. Nah, seperti ini. Dia langsung berganti menjadi logo Wahana Edukasi. Nah, semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang tadi kami berikan. Kalau masih ada yang merasa kebingungan, silahkan masukkan catatan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa request video lain yang ingin ditampilkan pada channel ini. Silahkan masukkan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Wahana Edukasi. Ingat subscribe ya.